Shalom, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di doa pagi. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau siapkan hati untuk kita memuji, menyembah, kita ingin mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan secara pribadi. Mari siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Kinabaya Sikayana. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam Yesus merasa teduh. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa
Oh, hanya di dalam-Mu hati kami teduh, hati kami dipuaskan. Oh, kinamanamaya sikaralamaya syandaralaya si. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Melir di dalam kami, mengalir ke dalam hati kami. Oh, ya rabarabaya sikaralamaya sane. Haleluya. Kami menyembah-Mu, segenap hati kami meninggikan Kau. Kinabarabaya sikiaralabalabalabalabaya sikaralabalabaya rararararararara. Oh, rabaya sikaralabaya syane. Haleluya, haleluya. Oh, kirabarabaya rarabaya sikiaralabaya shandarararararara. Kirabarabaya rarabaya sikaralabaya rarabarabarabarabarabara. Mari yang bisa berbahasa roh, angkat suaramu. Kiaralabalabaya ramakarabaya shandarararararara. Oh, rabaya sikiaralabaya karanabarabaya shane. Haleluya, haleluya. Oh, kirabarabaya sikiaralabalabaya ralabaralabaka siaralalamaralamaralamaralamara. Oh, rabarabaya sikaralabaya shandaralabaya. Haleluya. Oh, kasih-Mu mengalir, memuaskan setiap kami. Oh, hati kami terbuka, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Roh Kudus. Kirabaya syanarabasi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih sungguh-sungguh ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Jamahlah kami, Amin. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sungguh kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami minta buka hati kami, telinga kami Tuhan. Untuk sebentar kami ingin mendengar firman-Mu. Dan biar setiap benih firman yang ditabur itu jatuh di tanah hati yang baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami persiapkan hati kami dan kami siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema hidup oleh iman. Saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk kita tidak hanya berjalan sendiri tetapi kita hidup oleh iman bersama dengan Tuhan. Ada iman di dalam hati kita sehingga kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di setiap aspek hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama yang sering kali kita dengar, saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sesuatu yang kita harapkan dalam hidup kita, atau sesuatu yang kita inginkan namun belum kita lihat, dibutuhkan iman untuk kita bisa melihatnya. Jadi sebelum itu terjadi, ketika kita memiliki iman, kita sudah yakin bahwa itu sudah terjadi karena Tuhan sudah mengerjakannya bagi kita. Nah, ada dua prinsip iman yang kita ingin belajar dalam firman Tuhan. Dan nanti saya akan berikan contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab di mana mereka melakukan firman ini. Mari kita lihat di dalam Roma 10 ayat 17. Saya bacakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita itu bersekutu dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan firman, bukankah firman itu adalah Allah sendiri? Maka di situ loh iman itu timbul. Dan bukan hanya itu, tidak cukup hanya kita itu mendengar saja, tetapi kita juga harus melakukan. Karena seperti firman Tuhan katakan dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jika kita hanya mendengar saja tanpa melakukan, maka pada hakikatnya iman itu mati, tidak ada faedahnya. Artinya apa? Kita beriman tapi kita tidak bertindak, berarti tidak akan terjadi hasil dari iman itu sendiri. Nah, kita belajar dari 3 orang di dalam Alkitab, orang yang biasa, tetapi kita lihat bagaimana oleh karena iman mereka mengalami mujizat. Oleh karena iman percaya mereka mengalami sesuatu yang mereka harapkan, sesuatu yang mereka rindukan seketika itu juga. Nah, kita lihat sama-sama di dalam Matius 17 ayat yang ke-20b. Markus 5 ayat yang ke-25 sampai 29. Kita mau belajar dari seorang yang sakit pendarahan 12 tahun. Kita pasti sering dengar ceritanya, tapi saya kutip beberapa ayat saja. Mari kita buka sama-sama Markus 5 ayat 25 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Keadaan ini pasti tidak mudah ya bagi perempuan ini, karena menderita sakit dalam waktu yang cukup lama. Tetapi kita lihat di ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus.
penekanannya ada di ayat ini. Dia itu sebelumnya sudah mendengar bagaimana Yesus berkeliling dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan dikatakan di ayat berikutnya, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan ini sudah mendengar tentang Yesus dan imannya itu sudah bangkit. Terlebih lagi dia dengar bahwa Yesus itu sampai di kotanya. Imannya itu muncul, tetapi tidak berhenti sampai di sana. Dia tidak hanya berhenti mendengar saja dan tidak melakukan apa-apa, tetapi dia bertindak. Nah, sehingga iman itu bekerja dengan aktif. Dia bertindak kayak gitu apa? Dia tidak malu, dia tidak sungkan karena dia memiliki iman ingin sembuh dari penyakitnya. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kalau saya boleh potong ayat ini, ia mendekati Yesus dan menjamah Yesus. Jadi oleh karena imannya dia datang kepada Yesus dan apa yang terjadi kita lihat. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Garis bawah kata seketika itu juga. Dengan iman di dalam diri kita ada banyak mujizat yang seketika itu bisa kita alami. Karena apa? Kita beriman dan kita mempercayai oleh karena iman itu dan kita melakukan sesuai dengan iman kita. Dan perempuan ini mengalami mujizat. Lalu kita lihat contoh berikutnya, kita balik di pasal yang ke-7. Di pasal yang ke-7 kita belajar dari seorang perempuan Sirofenisia, yaitu seorang dari bangsa Yunani yang seharusnya tidak bersahabat atau bermusuhan dengan bangsa Yahudi, yaitu dengan Yesus. Kita baca kisahnya. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Jadi imannya dicatat ya sama Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, garis bawahi itu. Yang tadi perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Mereka tidak berjanji loh, mereka tidak saling kenal. Tetapi lihat ya, Tuhan itu catat setiap sejarah iman daripada setiap orang. Nah, dia mendengar tentang Yesus. Nah, kalau kita dalam kondisi seperti ibu ini yang punya anak kerasukan setan, kita yang punya anak pasti kita menyadari ya betapa kita cinta dengan anak kita. Dan ketika mendengar tentang Yesus, sekali lagi dikatakan ayat berikutnya dia tidak sungkan. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Tidak cukup hanya mendengar dan diam di tempat, tapi ibu ini bertindak dengan imannya. Dia datang dan tersungkur di depan kaki Yesus padahal dia tahu dia bangsa Yunani. Dan Yesus itu dari bangsa Yahudi. Tetapi dia tidak malu karena apa? Imannya. Lalu lihat, perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu kita lihat perkataan Yesus. Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perhatikan di sini, Yesus tidak tanda kutip menganjingkan perempuan itu, bukan. Tetapi di sini Tuhan tuh berkata, mujizat itu seharusnya untuk bangsa Yahudi, untuk orang-orang Israel, bukan untuk bangsa di luar Yahudi. Tetapi lihat ya, di ayat yang ke-28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Ya, memang benar. Mujizat itu memang ada untuk bangsa Yahudi, bukan untuk aku. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Sepertinya perempuan ini berkata, tetapi bangsa di luar Yahudi pun juga bisa kok mengalami mujizat. Luar biasa ya iman daripada ibu ini. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena apa? Kata-katamu itu, garis bawah itu Bapak Ibu Saudara. Kata-kata yang apa? Bukan kata-kata yang negatif. Bukan kata-kata yang putus asa dan berkata ya udah kalau memang itu cuma untuk bangsa Yahudi ya berarti aku gak berhak menerima mujizat itu. Bisa saja dia langsung meninggalkan Tuhan dengan mengeluh, dengan marah, dengan kecewa. Tetapi dikatakan apa? Karena kata-katamu itu kata-kata yang penuh iman. Dikatakan apa? Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jadi berarti detik ibu ini berkata-kata dengan iman, detik itu juga roh jahat keluar daripada anaknya.
Luar biasa ya, anaknya di tempat yang berbeda, ada di rumah. Ibunya berjumpa dengan Yesus, tapi mujizat, tidak ada jarak. Seketika itu juga ketika ibu ini beriman dan diucapkan dengan perkataannya, maka terjadilah sesuai dengan imannya. Roh jahat itu meninggalkan anak itu. Nah, contoh yang terakhir, saya juga diberkati dengan tokoh ini. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang 7 ayat yang pertama sampai 9. Kita belajar sama-sama. Lukas pasal 7 ayat pertama sampai 9. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita baca di ayat demi ayat ya, kalau Yesus masuk ke sebuah kota itu berarti gak kebetulan. Dan kalau di mana ada Yesus, seperti laguku, yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Di mana ada Yesus, kuasa yang tak terbatas, mujizat yang tak terbatas itu pasti terjadi. Nah, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Dari kisah ini saya belajar dua hal ya, bukan hanya mujizatnya, tapi belas kasihan seorang pemimpin kepada bawahannya. Ternyata itu Tuhan catat loh, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita bagaimana kalau hari ini kita adalah seorang pemimpin, mungkin di rumah atau di perusahaan, di tempat kerja kita atau mungkin di pelayanan. Nah, kita belajar dari kisah ini ya, dia sangat care dengan bawahannya. Beda loh kalau dia yang sakit, ini orang lain yang sangat dihargainya. Dia sangat menghargai bahkan termasuk bawahannya. Nah, Tuhan itu terkesan ya, nanti kita lihat ayatnya. Kenapa sih kok Tuhan tuh mau? Saya percaya salah satunya karena Tuhan itu tersentuh dengan hati orang ini. Karena dia itu punya hati yang baik, hati yang tulus. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Jadi kondisinya mungkin kalau di zaman ini seperti sudah di ICU dan tinggal beberapa waktu saja. Dan sepertinya nggak ada pertolongan lagi dari dokter. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, garis bawah itu Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi tidak janjian, orang yang berbeda. Tetapi ketika mendengar tentang Yesus, lihat ayat berikutnya. Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Dia tidak hanya mendengar tapi dia bertindak. Jadi dia menyuruh beberapa orang Yahudi untuk datang kepada Yesus. Dan dilihat ayat berikutnya, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ya, jadi malah orang-orang ini menyebutkan tentang kebaikan orang ini. Tapi kalau kita lihat apakah perwira itu pesan, nanti kalau ketemu Yesus sampaikan ya, aku ini orang yang baik, yang membangun rumah ibadat. Enggak. Tetapi hidup kita itu dinilai oleh banyak orang. Dan ketika tua-tua Yahudi itu datang kepada Yesus yang diceritakan pertama apa? Ia layak. Kenapa layak? Karena orang ini tuh hidupnya seperti ini. Lalu dikatakan Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ya, Yesus tersentuh. Dan mungkin Yesus ingin tahu seperti apa sih perwira ini gitu ya. Dan Yesus mau loh, ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan jangan bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Jadi kita lihat sebuah attitude hati dari seorang perwira ini. Sekalipun dia punya jabatan di kota itu, di bangsa itu, tapi dia bukan orang yang sombong ya. Dia bukan orang yang memegahkan posisinya. Bahkan dia merasa sungkan dengan Tuhan. Dia merasa tidak layak untuk menerima Tuhan di rumahnya. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi ini lihat imannya. Jarang ya punya iman seperti ini. Katakan sepatah kata saja maka hambaku itu akan sembuh. Ini iman yang levelnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi dia beriman sekalipun Yesus tidak datang menumpangkan tangan kepada hambanya supaya sembuh di tempat tidurnya. Tapi dia berkata, katakan sepatah kata saja, hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Saya kalau boleh lihat orang ini tuh begitu punya hati yang polos ya dengan Tuhan ya. Dan dikatakan setelah Yesus mendengar perkataan itu ia heran akan dia. Garis bawah itu Bapak Ibu.
Iman orang ini membuat Tuhan itu heran. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, kenapa? Karena Tuhan ingin mengajarkan iman seperti ini kepada orang-orang banyak, termasuk kepada kita pada zaman ini. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Matius 17 ayat 20b berkata apa? Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi iman itu tidak hanya kita simpan di dalam diri kita, tetapi iman itu pasti akan meluap, yaitu melalui apa? Perkataan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini apapun kondisi yang kita alami, seperti kisah ini, mungkinkah itu sakit, seperti hamba perwira, atau sakit yang bertahun-tahun lamanya yang tidak kunjung sembuh dan sudah diobati ke berbagai tempat dengan mengeluarkan banyak biaya seperti perempuan pendarahan 12 tahun, atau kita mengalami kondisi yang ekstrim, di mana kita mengalami keterikatan dengan dosa, bahkan dengan roh jahat, sampai kita membutuhkan kelepasan. Apapun keadaan kita, mungkin bukan hanya pribadi tapi juga sebuah kesulitan yang kita alami di pekerjaan, ketahuilah bahwa ketika kita hidup oleh iman, maka iman itu akan bekerja dan akan menghasilkan sesuatu. Yang kita belajar sederhana, mendengar dan bertindak. Maka iman itu akan membuat mujizat yang bahkan tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita. Bukan dengan kuat dan gagah, tapi Tuhan sudah berikan satu modal, yaitu apa? Iman di dalam diri kita. Kita cukup mengaktifkannya. Dan itu akan menghasilkan sebuah hal yang mustahil bagi kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, biar melalui lagu ini iman kita dibangkitkan kembali pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Mari angkat iman-Mu, yang telah berjanji, amin, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, katakan kemenangan. kemenangan Sekali lagi, dari-Mu. katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
kemenangan dari Biar musik saja menyembah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya setiap tokoh dalam Alkitab yang Kau catat hidup mereka, iman mereka, itu membuat kami belajar Tuhan. Kami mau Tuhan, seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, seperti perempuan Sirofenisia, dan seperti hamba, seperti seorang perwira Kapernaum. Kami mau belajar sungguh-sungguh untuk memiliki iman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami seringkali mendengar tentang Engkau. Tapi mungkin seringkali kami takut untuk melangkah. Kami takut untuk bertindak. Kami berdiam diri, kami pasif. Kami tidak melakukan tindakan iman itu. Dan akhirnya iman itu mati dan tidak bekerja. Tuhan, pagi hari ini kami minta, berikan kami hati, berikan kami keberanian seperti 3 tokoh Alkitab tadi. Untuk kami bukan hanya mendengar, tapi kami datang kepada Yesus. Kami angkat pergumulan kami seberat apapun Tuhan. Ingatkan kami, mungkin itu sulit bagi kami, tapi tidak sulit bagi Tuhan. Tidak mustahil bagi Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, biar WL naikkan pujian ini, Anda bisa menaikkan doa Anda. Saya nggak tahu pergumulan apa. Entah itu pekerjaan, keluarga, hubungan, atau di dalam ministry mungkin pelayanan. Angkat di hadapan Tuhan, berdoa syafaat. Jangan katakan itu berat. Mana mungkin Tuhan bisa tolong. Jangan remehkan Tuhan. Imanmu bersepakat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu besar dan kau akan melihat imanmu itu menghasilkan mujizat. Mari angkat doamu, ambil waktu saat teduh pribadi. Katakan aku punya. Tuhan yang besar, Kau mendengar setiap doa Tuhan yang telah berjanji dan sanggup imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang Kau mendengar setiap seruan doa, Engkau melihat setiap tetesan air mata. Tuhan, pagi hari ini kami percaya setiap seruan doa kami dan iman percaya kami Engkau perhitungkan Tuhan. Tidak lama lagi kami akan melihat pertolongan Tuhan, pemulihan, kelepasan, keselamatan, mujizat kesembuhan. Tuhan akan kerjakan bagi kami dan keluarga kami. Saat ini hamba juga mau berdoa. Kalau ada di antara jemaat doa pagi yang memiliki pergumulan untuk anak. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya. Entah itu sakit penyakit atau masa depan daripada anak itu. Engkau tolong Tuhan. Dan Engkau akan tunjukkan jalan dengan bersegera. Engkau akan singkapkan melalui firman. Karena Tuhan itu selalu berbicara melalui firman-Nya. Tuhan, kami percaya ada peneguhan bagi ibu ini untuk anaknya. Dia tidak menjadi takut, dia tidak menjadi khawatir lagi. Karena Tuhan pasti menolong dan menyertai anaknya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita angkat tangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Sekali lagi. Oh, oh, aku punya Tuhan yang besar. Kau yang berjanji Tuhan, yang telah berjanji ya, dan sanggup menggenapi. imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, yes Lord. Kemenangan Ku terima darimu. sekarang, ku terima sekarang. Terima
jawaban doa Anda sekarang. Kemenangan Yes. darimu. Terima kesembuhan Anda sekarang. Ku terima sekarang. Terima kemenangan Anda. Kemenangan darimu. Mari yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman yang ditabur pagi hari ini tidak pernah sia-sia. Tetapi firman itu akan mengerjakan keselamatan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan dan mujizat bagi hidup kami. Ajari kami untuk sabar menanti waktu-Mu karena kami percaya Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima doa berkat. Kami angkat kedua tangan kami dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus dan terimalah berkat penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai Anda dan seluruh keluarga Anda. Dan perlindungan Tuhan itu senantiasa menyertai hidup Anda. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai bertemu di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.